Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini masuk episode 1098. Saya didampingi oleh Pendeta Andris. Mari kita mulai. Baik Pak, dari wanita usia 15 tahun dari Kalimantan Barat, Jemaat GSKI Rehoboth. Shalom Pak Pendeta Erastus Abdono beserta tim Abam. Terima kasih untuk jawaban dan tanggapan Bapak pada pertanyaan saya episode ke-991. Ya, kali ini saya tidak bertanya dan hanya ingin memberi usulan. Seperti usulan pada Abam episode 1070 pada menit ketiga detik 48, seorang wanita yang berusia 35 tahun memberi usulan bahwa buku yang berjudul Corpus Delicti perlu direvisi sebab masih ada unsur Trinitas. Oh ya, ini harus diperhatikan ini. Oke. Kali ini saya juga ingin memberi usul untuk PDF buku Bapak yang berjudul Surga, edisi revisi yang tersedia di website Rehoboth, juga terdapat kata yang berunsur Trinitas pada halaman ke-24, 25, 32, 97, dan 98. Ini diberitahukan ke bagian literatur, lalu nanti ada ralat gitu. Ya. Setiap kali kita memberi buku ada ralatnya. Terus Yang isinya sama seperti istilah Tritunggal pun tidak ada di dalam Alkitab. Namun fakta tersebut bukan berarti tidak ada. Lalu, bukan tidak mungkin seperti Logos atau firman yang tak lain adalah Tuhan Yesus sendiri menciptakan bumi ini pada mulanya, maka sekarang Tuhan Yesus menciptakan dunia lain, yaitu langit baru, bumi baru. Lalu, Allah Anak belum turun ke dunia menebus dosa manusia, dan seterusnya. Mungkin masih ada lagi terdapat kesalahan. Saya juga tidak tahu karena pembacaan saya pada buku surga baru sampai pada halaman ke-100. wow, terima kasih ya. Ini 15 tahun loh. Iya Pak. Usia 15 tahun bro. Iya. Hebat nih. Iya Pak. Kamu hebat sekali nak. Terus Awalnya saya agak ragu untuk mengirim tulisan ini kepada Bapak. Namun saya pikir-pikir kembali. Kalau buku surga kali ini adalah yang edisi revisi dan bukan edisi pertama, berarti sudah dapat dipastikan bahwa isinya sudah mutlak tidak akan diubah lagi karena sudah direvisi. Saya bahkan mengecek ulang lagi tahun dan bulan percetakannya berkali-kali, dan sudah dipastikan tahun dan bulan percetakannya adalah Maret 2024. Bapak sudah berpegang teguh pada prinsip monoteisme Bapak sejak tahun 2023 saat Bapak memberikan penjelasan mengenai Logos dan monoteisme kepada kami. Namun unsur Tritunggal dan Allah Anak masih saja terdapat dalam buku surga edisi revisi Maret 2024. ini ceroboh ini. Tidak boleh dicetak ulang sebelum direvisi. Semua buku yang lama tidak boleh dicetak sebelum direvisi ya. Bu Es mesti kasih tahu ini. Terus Saya khawatir Pak, seperti wanita berusia 35 tahun di Abam yang khawatir kalau buku Corpus Delicti yang Pak Eras buat akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka saya juga memberi usul supaya isi buku surga juga dapat direvisi kembali. Ataupun kalau sebenarnya Bapak dan tim Rehoboth sudah mengetahui hal ini dan sudah ada niatan untuk merevisi kembali isinya, lupakan saja usul saya ini Pak, anggap saja tidak pernah ada. bagus sekali. Terus Oh ya, saya ingin memberi satu usul lagi. Sekiranya tim Rehoboth Musik berkenan dapat membuat kompilasi lagu instrumental piano Pak Erastus seperti yang dulu pernah dibuat. Rasanya sayang sekali kalau lagu Pak Eras yang dijadikan instrumental hanya dibuat sebanyak 22 lagu. Padahal lagu Bapak ada ratusan lebih. Namun jika situasi sedang tidak memungkinkan untuk menerima usul saya ini, tidak apa-apa. Saya juga tidak mau membebankan banyak tugas kepada orang-orang Bapak. saya sendiri pernah berpikir untuk membuat instrumen saya yang main. Saya sudah minta Pak Yabes lagi. Oh, iya. Sudah minta kabel-kabelnya, sudah minta keyboardnya. Tapi sampai hari ini saya belum melakukan. Karena ternyata anak saya Stephen yang memang lebih ahli jauh sudah membuat kan. Saya kok membuat. Lagi pula kan saya tidak profesional.
Tapi kalau yang main saya mungkin beda kali ya orang ngerasainnya. Beda, Pak. Tapi itu pernah saya pikir, terima kasih untuk usulan ini, saya akan penuhi. Bukan pertimbangkan, saya pasti penuhi. Oke. Dan juga saya punya satu permintaan lain, jika memungkinkan. Bolehkah saya minta buku-buku Bapak yang lainnya dalam bentuk PDF selain buku yang sudah tertera di website Rehoboth? Saya kasih, nak. Kamu hebat sekali, nak. Saya ingin membaca buku-buku tersebut untuk mengisi waktu luang saya. Sekali lagi jaga kesehatan supaya Bapak bisa terus-menerus pimpin doa pagi, doa puasa, dan doa malam dengan keadaan sehat. Jangan sampai suara Bapak hilang lagi. Doa dan permohonan saya sekiranya Bapak dan keluarga sehat selalu, mahasiswa dan dosen-dosen STT Ekumene juga sekolah-sekolah yang Bapak bangun di luar daerah senantiasa dilindungi oleh Bapak di surga. Terima kasih Pak, saya yakin Tuhan telah berbelas kasihan dan menyelamatkan kehidupan saya melalui Bapak. Saya tidak bisa membayangkan entah apa jadinya nanti kalau saya tidak bertemu Bapak. Sekian isi dari surat saya yang ketiga. Saya berusaha untuk menyingkat kalimat yang ada pada surat ini. Mohon maaf apabila dijumpai kesalahan atau ketidaktulusan dalam kata-kata saya. Terima kasih. Luar biasa. Wow. Eureka ya. Iya. Iya Pak. Hebat ya, Eureka. Kamu hebat, usia 15 tahun dengan bahasa seperti ini dan masukan yang sangat bermutu dan teliti membaca buku-buku. Orang tua saja belum menemukan kesalahan itu. Termasuk tim saya yang mencetak ulang, apa tidak dilihat dulu ya isinya. Terima kasih, kami akan sangat memperhatikan khususnya instrumen piano tadi. Saya kira saya bisa minta tolong anak saya lagi, Stephen, memang beliau spesialis pemain piano. Kalau saya kan amatir ya. Tapi nanti saya pikirkan itu. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati untuk episode ini. Kita teruskan. Baik, ya. Untuk pertanyaan ini maksudnya. Ya. Panjang sekali. Oke. Dari pria, usia 31 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak di Jakarta dari GSKI Kelapa Gading. Ya. Shalom Bapak Pendeta Erastus dan tim. Saya ingin meminta petunjuk Bapak mengenai papa saya. Papa adalah sosok yang cinta Tuhan dan seorang pengusaha. Sudah beberapa kali dibohongi dengan berbagai teman-temannya yang mengiming-iming uang untuk invest di usahanya. Bukannya berhasil, malah makin hari makin terpuruk karena sudah habis waktu dan uang juga untuk servis mereka. Setiap kali diceritakan mengenai uang yang diiming-iming, kami sekeluarga, bahkan keluarga besar, beranggapan bahwa ini too good to be true. Tetapi Papa mendapatkan penguatan dari ayat Alkitab Yesaya 60 ayat 5b dengan menitik beratkan pada ayat, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ini diberikan untuk bangsa Israel, bukan untuk orang Kristen. Ya, orang Kristen itu asal dan makan pakaian cukup. Jadi tidak boleh ayat yang ditujukan untuk orang Kristen, apalagi untuk pribadi. Iya. Salah. Akibatnya seperti bapak kamu kan? Iya. Terus. Mohon diberikan arahan apa yang harus kami sekeluarga lakukan. Terima kasih Bapak Pendeta Erastus dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Kesalahan banyak pengusaha adalah terlalu tinggi ekspektasi sehingga tidak melihat realitas. Karena saya juga orang dagang, saya mengerti itu. Kita terlalu banyak ekspektasi, saya sudah ditipu orang berkali-kali. Karena ekspektasi terlalu tinggi sehingga tidak realistis. Betul. Sekarang Bapak kamu harus hati-hati dengan semua orang. Jangan berpegang pada ayat itu, berpeganglah pada ayat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Cukup. Bisa dilewati tanpa target. Cukup. Yang penting aman, jangan sampai uang habis, utang banyak, baru menyesal. Ikut doa pagi bersama kami, ikuti True.id dalam pemberitaan firman, supaya punya kepekaan untuk mengerti apa yang patut dilakukan. Itu saja. Arahan saya itu saja. Ya? Oke, cukup. Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 19 tahun, pelajar dari Jawa Barat, Jemaat GSKI Bekasi. Iya. Pak Erastus yang terkasih, saya salah satu jemaat GSKI. Saya ingin bertanya,
Bagaimana saya mendekatkan diri kepada Tuhan? Sejak saya kecil hingga berumur 16 tahun, saya selalu rajin berdoa dan baca Alkitab. Tetapi menginjak umur 17 tahun sampai sekarang, karena ayah dulu sakit dan saya merasa lebih jauh dari Tuhan. Banyak masalah-masalah yang dihadapi keluarga saya, sehingga waktu SMK kelas 2, saya koma, dan di SMK kelas 3 saya terkena depresi. Tahapan apa supaya saya lebih dekat dengan Tuhan lagi, Pak Eras? Dan satu lagi, saya ingin meminta doa bagi ayah saya yang bekerja di kapal dan kakinya mengalami luka diabetes. Ayah saya satu-satunya pencari nafkah yang bisa membiayai saya kuliah. Mohon maaf sebelumnya Pak Eras jika ada salah-salah kata, dan sehat selalu bagi Pak Eras dan keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang kaki luka, Ya. yang diabetes itu bukan kakinya, darahnya. Darahnya, iya betul. Kalau papa kamu strict dalam makan, itu bisa ditanggulangi. Kecuali sudah terlalu parah ya. Ya. Strict dalam makan lalu berobat dengan baik. Kalau tidak bahaya sekali loh, papamu kasih tahu itu. Lalu mengenai kamu sudah menjadi orang Kristen dan mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rasanya kamu bisa jadi pendeta. Dengan bahasa kamu tadi itu, kamu bisa diarahkan jadi pendeta. Coba kamu berdoa. Ya. Kalau kamu mau jadi pendeta, kamu temui kami. Om Eras beri kamu beasiswa. Ya. Ya. Kamu akan jadi pendeta yang luar biasa. Nanti kamu bukan saja menyelesaikan S1, bisa S2, S3. Asal kamu berkarakter, berpribadi baik, dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, hubungi Om Eras ya nak. Kamu GSKI Rehoboth, ya, Bekasi. Saya juga gembala senior di situ. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 57 tahun, janda, memiliki 2 anak dari Jawa Tengah, jemaat gereja karismatik. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono, saya pernah dengan jelas lihat tuyul lewat depan rumah. Selain itu, saya pernah diajak tim doa di gereja saya untuk besuk jemaat yang sakit. Saat doa dengan posisi kami melingkari yang sakit, tiba-tiba saya dikejutkan dengan makhluk seperti wayang. Terus dia senggol-senggol tangan saya, dan saya langsung tahu maksudnya. Lalu saya mundur untuk beri dia jalan untuk keluar rumah, dan dia tidak berani melihat saya, sebab jalannya menunduk dengan tangannya sampai ke lantai. Masih banyak Pak yang saya lihat maupun yang saya dengar. Bahkan bau bakaran yang membuat saya hampir stres karena setiap malam saya terganggu dengan bau itu, sampai-sampai saya mau berobat ke psikiater. Nggak usah. Saya sudah sering punya pengalaman bau bakar, bau kabel terbakar atau sesuatu yang terbakar. Itu kuasa gelap. Walaupun tidak mutlak ya, jangan sampai nanti betul-betul kabel terbakar, kau pikir kuasa gelap. Ya. Tapi sudah beberapa kali kejadian itu saya alami. Tapi belum sempat ke dokter, saya langsung kepikiran kenapa tidak saya minta tolong Tuhan. Jadi waktu bau itu datang, saya langsung buka belakang pintu rumah. Saya duduk di bawah, kemudian saya pujian penyembahan. Ajaib, bau itu hilang sendiri. Iya, betul. Jadi kalau kita berdoa dalam nama Yesus, bisa hilang. Terus. Yang jadi ganjalan di hati saya, apakah saya bisa lihat setan karena masa lalu saya? Bisa, sangat bisa. Jadi pernah juga kejadian begini. Kami kan punya anjing. Satu kali anjing dipindahkan dibawa ke tempat lain. Jadi nggak ada anjing, nggak ada bau anjing, udah habis bersih beberapa hari. Tiba-tiba bau anjing. Kok bisa bau? Ya, saya langsung kasih minyak urapan di tempat di mana terdapat bau itu, langsung lenyap. Karena bau yang lain macam-macam. Setan bisa menciptakan bau-bau itu. Ya, oke, teruskan. Jadi ceritanya, ada teman tante saya kehilangan cincin.
Kemudian sepupu saya dibawa ke dukun, lalu jari jempol tangannya dicat warna hitam dan jempolnya dipegang dukun dengan posisi di atas asap dari bakaran kemenyan di depan pintu rumah dukunnya. Dukunnya bilang, kalau dari jempol itu akan terlihat siapa yang mencuri cincin, tapi yang dapat melihat anak-anak yang belum akil balik. Kebetulan saya main ke rumah sepupu saya, sedangkan dia tidak melihat apa-apa. Sedangkan saya langsung bisa cerita sambil melihat jempol sepupu saya. Padahal saya tidak melihat apa-apa alias saya berbohong. Anehnya, yang saya ucapkan ternyata benar. Ketahuan siapa yang ambil cincin. Sejak itu kalau ada yang kehilangan, saya yang diajak ke dukunnya. Padahal saya benci sekali sebab jempol saya sakit karena kepanasan di atas asap. Pertanyaan saya, apakah saya bisa melihat makhluk halus karena ada hubungannya dengan masa lalu saya dan apakah bisa dilepaskan? Maaf terlalu panjang kata-katanya. Terima kasih Bapak Pendeta Erastus dan tim, Tuhan Yesus memberkati. Ini di Jawa Tengah ya. Iya Pak. Kamu bisa melihat kuasa gelap? Bisa. Saya sudah mendoakan orang-orang yang bisa melihat kuasa gelap. Saya urapi dengan minyak matanya dan dia tidak lagi melihat atau mendengar. Bisa saja kamu melihat dan mendengar. Tapi dengan usiamu yang sudah tua begini, mestinya kamu sudah tidak lagi perlu didoakan. Kau bisa melepaskan diri dari semua ikatan-ikatan kuasa gelap itu. Coba berdoa. Seperti Anda mendoakan bau lalu lenyap, sekarang Anda mendoakan diri Anda sendiri menyembah Tuhan, Anda akan bisa terlepas. Oke. Tuhan berkati. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 58 tahun, janda cerai mati, memiliki 2 anak. Ini jemaat gereja Protestan kesukuan ya Pak? Iya, kesukuan. Iya. Gereja Protestan suku. Iya. Ya, terus. Shalom Pak Eras dan tim, semoga selalu sehat. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan dan sharing saya dengan Bapak di Abam. Wah, ini 1800 nih. Mungkin 1000. Iya. Ya, mungkin tentang anak Ya, saya pokoknya yang sudah. ya, tentang anak saya yang berkali-kali kena masalah Hutang pinjaman online, nabrak mobil orang dan hutang dengan rentenir. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, juga bimbingan langsung dengan Dan seorang konselor konselor kami. Terus. Setelah kejadian demi kejadian yang menimpa anak saya, hati saya selalu was-was, khawatir, bahkan selalu ketakutan. Takut terjadi apa-apa lagi terhadap anak saya. Padahal saya rajin doa puasa, doa secara online dengan Bapak, baca Alkitab, tapi hati ini kok tidak sejahtera. Seolah-olah akan ada sesuatu lagi yang akan terjadi. Amit-amit ya Pak. Pertanyaan saya, apakah kejiwaan saya terganggu Pak? Dan wajarkah hati seorang ibu memiliki kekhawatiran itu? Apakah itu juga bentuk intimidasi si iblis Pak? Ini jiwa ibu jelas terganggu, jelas ini kekhawatiran, dan juga bisa menjadi alat intimidasi iblis. Yang sekarang saya sarankan ke ibu, tetap doa bersama kami, doa puasa, doa pribadi, dan ibu harus belajar seperti yang saya ajarkan. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu, pasrah saja apapun yang terjadi nanti. Dan Tuhan pasti tetap menopang dan tidak akan membiarkan ibu dipermalukan. Ya, itu harus jadi prinsip dan belajar itu. Ya, oke, teruskan. Karena saya trauma sekali. Saat hati saya sedang damai, tiba-tiba detak jantung saya berdegup kencang. Karena ingat anak saya takut kenapa-kenapa, karena sering ditelepon si rentenir itu. Dibuat tenang, ya. Apapun yang terjadi terserah Tuhan. Itu keyakinan terhadap kebaikan Tuhan. Ibu tidak akan dipermalukan selama pasrah dan mau hidup suci menuju langit baru, bumi baru. Pikiran negatif selalu muncul di pikiran saya, keadaan seperti ini, setelah beberapa kejadian terhadap anak saya. Demikian Pak, curhatan hati saya dan mohon didoakan ya Pak, walaupun saya suka doa sendiri. Terima kasih atas jawabannya dan salam sehat selalu buat Pak Eras dan tim, Tuhan memberkati. Menghalau perasaan negatif itu menyembah Tuhan. Ibu menyembah Tuhan,
Ibu bisa menghalau perasaan-perasaan negatif itu. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya dari wanita usia 53 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dan 2 cucu dari Nusa Tenggara Timur, jemaat Katolik. Shalom Bapak Gembalaku Erastus Sabdono, saya menghanturkan limpah terima kasih untuk semua kasih sayang Pak Eras bagi keluarga saya. Meskipun saya belum pernah bertemu muka dengan Bapak, namun kepedulian, kasih sayang, perhatian, dan kemurahan hati Bapak sudah saya rasakan. Bapak Eras menjadi utusan Tuhan yang sanggup menyentuh jiwa saya. Saya bisa kuat dan diubahkan secara progresif lewat nasihat Bapak di semua program yang saya ikuti. Doa pagi, suara kebenaran, wanita surgawi, Batak bermazmur, Abam, doa puasa, doa malam, dan Sunday service 1-3. Saya intens mengikuti dan saya dapat melewati proses hidup saya dengan kekuatan Tuhan. Saya berjuang untuk taat dan patuh sesuai dengan nasihat Bapak. Untuk melawan semua masalah dengan kesucian hidup. Diam, dan diam, walau itu sangat susah, namun bisa saya kerjakan, mengingat nasihat Bapak. Terima kasih Bapak Eras, saya belum dapat membalas cinta Bapak. Namun saya terus berdoa untuk Bapak Gembalaku, Erastus Sabdono, juga Ibu, Kak Stefan sekeluarga, Kak Stefani sekeluarga, dan seluruh para gembala sidang, serta teamwork pelayanan Bapak Gembala. Tuhan Yesus senantiasa mencurahkan kesehatan, kekuatan, panjang umur, hikmat marifat, roh bijaksana, dan kasih Tuhan Yesus terus memenuhi hati Bapak Gembalaku Erastus Sabdono. Demikian penyampaian saya Bapak Eras, Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Oke. Kembali kasih dan ini membahagiakan kami karena pelayanan kami memberkati dan mengubah. Ini membahagiakan kami. Puji Tuhan. Tetap bersama dengan kami, kita berjalan bersama ke langit baru, bumi baru. Puji Tuhan. Selanjutnya dari pria usia 65 tahun dari Sumatera Utara. Shalom Pak Eras, saya seorang misi penginjilan. Tahun 2003, saya mulai terjun ke pelayanan penginjilan secara pribadi. Saya tidak punya sponsor. Saya bergerak sendiri, dana pun dana sendiri. Konteks penginjilan saya yaitu menyuarakan kebenaran apa yang disampaikan oleh Injil itu sendiri. Dulu tahun 2003, saya mulai menemukan tentang perpuluhan bahwa itu tidak suka dengan perpuluhan karena itu menurut saya masanya perjanjian lama di perjanjian baru. Tuhan Yesus mengecam masalah perpuluhan seperti dalam Injil Matius 23 ayat 23. Inilah yang ingin saya tanyakan sama Pak Eras. Bolehkah saya jadi anak rohani Bapak? Dan Bapak sudah saya anggap pembina saya. Ini sudah lama ingin saya sampaikan, baru sekarang saya ceritakan. Demikian Pak, semoga ini berkenan di hati Bapak. Saya sekarang pelayanan di daerah pedalaman, tidak ada listrik dan susah sinyal. Mohon tanggapan dari Pak Eras. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kita senang sekali. Ada lagi lanjutan Pak. Apa itu? Ini di bawahnya. Saya mulai mendengar Bapak di tahun 2012 Terus? di siaran TV. Mulai dari situ saya suka dengan pengajaran Bapak. Keluar pengajaran tentang logos, saya semakin suka. Karena menurut saya inilah suara kebenaran yang selama ini belum saya dapatkan. Semangat terus Pak, jadilah pembawa suara kebenaran yang hakiki dari konteks Injil. Luar biasa. Bapak menjadi bagian dari tim kami juga. Jika ada yang bisa kami bantu, Bapak hubungi kami. Kami ikut mendukung buku-buku misalnya dan lain-lain agar penginjilan Bapak bisa terus terbantu. Ya, Tuhan berkati. Selanjutnya dari wanita usia 28 tahun, sudah menikah dari Jepang Pak. Oh. Shalom Pak Eras, saya selalu berterima kasih kepada Bapak dan keluarga Truth.id atas pelayanan yang selalu diberikan. Saya mau bertanya Pak, sewaktu Bapak muda dulu, ketika Bapak merasa imannya sedang lesu, apa yang Bapak lakukan? Maaf ya Pak, pertanyaan saya terdengar kekanak-kanakan.
Saya Kristen mengikuti orang tua waktu saya masih SD. Tapi sama sekali tidak menjalani kehidupan Kristen. Malah kerjanya berantem sama orang gereja yang dulu. Orang tua juga bukan sosok yang bisa dicontoh kekristenannya. Saya jawab dulu. Saya dari muda suka berdoa. Oh, ya. Jadi Betul. saya punya jam doa yang baik. Dan saya tidak pernah meninggalkan gereja. Ya. Mau nakal Bandung bagaimana, saya tetap ke gereja setiap Sabtu, kebaktian pemuda dan minggu kebaktian umum. Dan itu yang menyelamatkan saya sampai hari ini. Oke, teruskan. Setelah saya ketemu channel truth.id, baru terbuka mata dan hati saya. Sayangnya saya sudah di Jepang, tidak bisa ke gereja Rehoboth langsung. It's okay, bisa melalui live streaming. Iya. Oke. Tapi saya kadang bingung dengan sikap seperti apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi masalah tertentu. Karena saya sendiri tidak pernah punya pembimbing. Awalnya saya berpikir tidak apa-apa, Tuhan Yesus saja pembimbingnya. Tetapi sekarang jujur berat, Pak. Ketika ada masalah, saya kadang berat mau bertanya ke siapa yang bisa memberikan saran dan pengingat firman supaya saya tidak salah bersikap. Sekarang ada Abam yang bisa tanya Abam jika membutuhkan pendamping. Mudah sekali ada WhatsApp ya. Ya, Pak. Yang tidak perlu membayar pulsa mahal ya. Melalui internet bisa dialog. Kami menjadi Bapak Rohani, menjadi saudara yang mendampingi Anda ya. Oke. Sekarang saya banyak cerita ke teman dari Komsel Home Rehoboth yang lebih dewasa rohaninya. Betul, ada home terus. Tapi kadang saya tidak enak karena mereka juga ada masalah dan kesibukan sendiri. Tapi harus dengerin cerita saya. Saya kira enggak masalah. Pasti ada orang-orang yang senang mendengarkan cerita orang, masalah orang. Dan itu harus dibiasakan semua yang mengikuti suara kebenaran termasuk anggota home. Sekarang mau coba ke gereja di Jepang, tapi saya masih ragu karena sudah beberapa kali masuk gereja Jepang, tapi kayak cult semua. Saya penasaran aja, Pak. Saya melihat bagaimana berat prosesnya. Pasti lebih berat dari saya. Bahkan dari Bapak masih sinode lama. Saya kadang berpikir, kok bisa ya Pak Eras punya hati yang kuat dan dermawan. Mindset seperti apa yang Bapak kenakan? Saya juga mau setidaknya bisa punya mindset seperti Bapak, biar tidak sembrono hidup dan sikapnya. Sekarang saya sedang lesu, Pak. Setelah diterpa masalah di sini, saya malah makin lesu juga doa dan imannya, lalu kebawa overthinking semua. Agak keganggu jadi mentalnya. Sampai kadang di titik suka tidak sadar ngomong atau ngobrol sendiri di publik. Kadang malu, Pak. Tiba-tiba bisa ngomong misalnya, oh no, I'm scared. Atau harus bagaimana dong? Terus pas sadar ngomong gitu jadi malu sendiri. Belum lagi 2 bulan ini saya di stalking sama anak SMA Jepang. Sampai saya takut kalau harus berkomunikasi dengan cowok ABG. Banyak masalah sosialisasi di Jepang karena orang Jepang kebanyakan pakai topeng. Jadi saya juga merasa harus pakai topeng. Hidupnya jadi penuh kecemasan. Saya paksa doa tapi merasa tidak sampai Pak hatinya ke Tuhan dan jadi berat mau doa. Mau balik lagi berkobar hati untuk Tuhan dan maunya kalau sudah balik tidak mundur-mundur lagi. Saya takut nanti saya sudah terlalu jauh dari Tuhan dan tidak bisa balik lagi, mengerikan. Makanya saya penasaran dengan cerita Bapak. Kalau Bapak punya buku biografi, saya mau beli. Supaya saya bisa belajar dari kehidupan Bapak. Terima kasih ya Pak Eras dan tim Rehoboth sudah baca cerita ini. Kalau Bapak liburan ke Jepang, boleh hubungi saya jika butuh tour guide. Nanti saya dan suami kalau bisa ambil cuti untuk temani Bapak, dibayar dengan doa bersama Pak Eras. Wah, kamu sudah ke arah stres. Iya. Kamu sudah ke arah stres sebenarnya ini. Jadi kalau tidak keberatan mesti dibimbing.
Yang membimbing harus cukup mampu karena dia seorang tour leader. Ya, bahasa Inggrisnya benar bagus. Cuman tadi saya nggak tahu kalau di Jepang banyak gereja yang cult. Cult itu pengkultusannya. Saya tidak tahu apa yang dimaksud itu. Lalu dia pernah diikuti ya, dikuntit, stalking itu dikuntit ya, diikuti. Anak cowok SMA. Kenapa itu? Apa benar dikuntit atau diikuti gitu? Atau perasaan saja? Karena kalau orang dalam kondisi stres, depresi sering merasa juga diikuti. Padahal tidak. Tapi kalau kamu pecinta suara kebenaran, nanti biar kita bimbing. Kita bimbing. Saya tidak tahu dia tinggal di mana di Jepang. Jepang itu salah satu tempat wisata yang bagus ya, makanan enak, tempat bersih. Tapi saya belum pernah ke Jepang. Kata orang saja. Oke. Baik, kami senang membaca tulisan kamu. Saya berharap suatu hari kita ketemu ya. Kami akan menindaklanjuti ini. Oke. Sampai jumpa, Tuhan berkati.